Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali. Akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu hari ini. Gimana kabar kalian? Pasti semuanya sudah pada masuk sekolah nih. Walaupun semuanya dalam keadaan online, namun kita semua harus tetap semangat dan juga menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, adik-adik semua, sekarang siapa yang sudah mandi? Yang sudah mandi coba angkat tangannya. Hore, dilambaikan dulu. Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangannya lagi. Oke, berarti kita sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian yang rapi, berarti kita semua sudah siap untuk sekolah minggu. Sekarang yang sudah siap sekolah minggu, Kak Sarah mau ajak kita semua katakan yes dengan kedua tangan ke atas gini ya. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yes! Hore! Sepertinya semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Karena itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangan dan ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini, kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah, karena semuanya sudah siap dalam keadaan sehat semangat, kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyi menggunakan gerakan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Semuanya siap? 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekarang adik-adik semua, kita sudah menyanyi. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bersama-sama mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang sudah kita ikuti minggu lalu. Apakah adik-adik semua masih mengingatnya? Kita akan bersama-sama mengingat ya. Minggu lalu kita belajar bersama-sama Bu Ana tentang dengarkan panggilan Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Apakah adik-adik masih mengingat namanya? Namanya dimulai dari huruf A nama awalnya. Apakah adik-adik masih mengingat? Benar sekali, namanya adalah Abram atau dikenal juga Abraham. Nah, Abraham ini Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan rumahnya, untuk meninggalkan tanah tempat tinggalnya, kemudian pergi ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Nah, adik-adik semua, apakah Abraham menuruti perintah Tuhan? Benar sekali, Abraham pun taat, dia pun menuruti perintah Tuhan. Dia kemudian memanggil istrinya, memanggil keponakannya, kemudian mereka bersama-sama bersiap dan meninggalkan rumah mereka, tempat tinggal mereka, menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Nah, Tuhan pun berjanji untuk selalu menyertai mereka dalam perjalanan, melindungi mereka hingga mereka pun akan tiba dengan selamat di tempat yang sudah Tuhan janjikan. Nah, adik-adik, kita semua belajar dari Abraham atau Abram untuk selalu taat mendengarkan perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan. Bukan hanya perintah dari Tuhan saja, namun juga perintah dari orang tua, perintah dari guru, perintah dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang jangan menyimpang. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, tolong Alkitabnya dipersiapkan ya. Kita akan bersama-sama membaca ayat pelajaran kita minggu ini. Ayat pelajaran kita minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan 20.
kita akan membaca satu perikop dengan judul Abram di Mesir. Nah, adik-adik semua, Kak Sarah akan membantu membacakannya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, itu pembacaan ayat firman Tuhan kita. Sekarang, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita? Yang sudah siap, boleh duduk dengan tenang ya. Minggu ini kita akan belajar tentang jangan menyimpang. Nah, sekarang Kak Sarah mau nanya nih, apakah adik-adik semua tahu arti dari menyimpang itu apa? Menyimpang itu berarti tidak menuruti apa yang sudah ditentukan. Contohnya seperti apa Kak Sarah? Contohnya, ketika kita sedang naik kendaraan, baik itu mobil atau motor, pasti kita saat berjalan di jalan raya, kita akan bertemu dengan lampu merah. Apakah ada yang ingat lampu merah? Lampu merah itu biasanya di pinggir jalan. Nah, ketika warnanya merah, itu tandanya kita harus berhenti supaya kendaraan dari arah yang lain bisa lewat. Nah, ketika lampu hijau, lalu kita akan berjalan lagi. Nah, biasanya orang-orang yang tidak menuruti perintah itu, misalnya lampunya merah tandanya harus berhenti tapi mereka terus berjalan, orang-orang seperti itu biasanya disebut menyimpang. Mereka berkelakuan menyimpang karena tidak mengikuti ketentuan yang sudah diberikan atau yang sudah ditentukan. Nah, itu contoh dari menyimpang. Contoh menyimpang lainnya, misalnya ketika malam kita mau beristirahat, kemudian ayah atau ibu menyuruh kita untuk menyikat gigi tapi kita tidak mau melakukannya, itu juga perbuatan yang menyimpang. Kenapa? Karena kalau kita tidak sikat gigi lalu tidur, gigi kita bisa sakit. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang menyimpang. Nah, adik-adik semua, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Abram seperti minggu lalu. Kita akan belajar tentang akibat dari perbuatan menyimpang yang dilakukan Abram dan apa saja akibatnya. Nah, jadi begini ceritanya. Dahulu kala ada seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama orang itu adalah Abram. Nah, dalam perjalanannya memenuhi panggilan Tuhan, ia pun mengalami suatu tantangan. Apa itu tantangannya? Saat dalam perjalanannya, ia tiba di kota Kanaan, dan di kota Kanaan itu terjadi suatu kelaparan yang besar. Karena itu, ia pun mengajak istrinya, Sarai, untuk pergi ke tanah Mesir. Dalam perjalanan mereka ke tanah Mesir dan setelah sampai di tanah Mesir, ia pun meminta istrinya Sarai untuk berbohong. Apa itu kebohongannya? Abram meminta kepada Sarai untuk mengaku sebagai adiknya, bukan sebagai istrinya. Mengapa Abram melakukan hal seperti itu? Karena Abram takut
Jika orang-orang Mesir mengetahui bahwa Sarai adalah istrinya, mereka akan membunuh Abram kemudian mengambil istrinya yang cantik. Nah, adik-adik semua, tindakan Abram adalah tindakan yang menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak taat serta dia berbohong. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk menyertai Abraham kemanapun ia pergi. Dan Tuhan juga menghendaki kita semua, Kak Sarah maupun adik-adik, untuk tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Akibatnya, apa yang terjadi? Tuhan pun menimpakan tulah atau hukuman kepada orang-orang Mesir serta raja mereka yang bernama Firaun. Akhirnya, setelah mereka mengetahui bahwa Abram adalah seseorang yang sudah dipilih Tuhan namun ia berbohong, akhirnya mereka pun diusir. Abram dan Sarah pun diusir dan mereka pun pergi meninggalkan Mesir. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi yang taat. Taat pada setiap kehendak Tuhan, taat pada setiap perintah yang sudah Tuhan kasih, agar Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita, agar tidak terjadi akibat yang tidak kita inginkan. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik semua, melalui cerita tadi tentang Abram, kita belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia sudah memilih orang pilihannya, dia sudah memilih kita, itu artinya dia akan berjanji untuk menyertai dan memimpin sampai maksud Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Karena itu, ketika Tuhan sudah memilih kita semua untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus setia dan taat pada perintah dan kehendak yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Kak Sarah mengajak kita semua untuk belajar dari Abram, untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak menyimpang dengan berbohong atau melakukan suatu kebohongan yang nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Kita akan merasakan akibatnya setelah kita melakukan itu. Karena itu, kita semua melalui firman Tuhan hari ini, kita harus mengusahakan supaya kita semua hidup dengan taat, tidak hanya kepada perintah Tuhan saja, namun juga kepada perintah orang tua, perintah guru, perintah orang-orang yang lebih tua, serta orang-orang di sekeliling kita yang baik-baik. Kita harus dengar perintah mereka dengan baik dan melakukannya. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita harus belajar untuk tidak menyimpang dan selalu taat pada perintah yang Tuhan berikan. Adik-adik semua, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita dan kita akan membacakan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan atau ayat hafalan ya? Kak Sarah lupa. Ayat hafalan kita. Nah, adik-adik semua, Kak Sarah minta untuk berdiri ya. Kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan kita menggunakan gerakan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Amsal 4 ayat 27 yang berbunyi, "Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Nah, itu ayat hafalan kita. Kita ulangi bersama-sama ya. Semuanya ikuti gerakan Kak Sarah. Amsal pasal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Nanti jangan lupa untuk menghafalkannya di rumah masing-masing ya. Ini adalah tugas kita minggu ini untuk menghafal ayat hafalan. Kemudian jangan lupa untuk meminta bantuan kedua orang tua untuk membuat video, kemudian mengirimkannya ke dalam grup. Ini adalah tugas kita hari ini, adik-adik semua. Terima kasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Karena itu, mari kita semua duduk dengan tenang. Kita akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat menuruti setiap perintah dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan sekolah minggu yang telah berakhir ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa untuk mengirimkan video tugas sekolah minggu nanti ke dalam grup ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.